Oke, baik. Nah, kita akan melanjutkan kembali pada video pembelajaran fisika. Nah, kita masih tetap membahas materi fisika pada bahasan fluida dinamis. Oke, nah di video-video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang debit dan daya fluida, asas kontinuitas, hukum Bernoulli. Nah, berikutnya, kita akan belajar tentang penerapan hukum Bernoulli. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang teorema Torricelli nih. Oke, bagaimana nih penerapan hukum Bernoulli pada suatu konsep teorema Torricelli? Nah, salah satu penerapan hukum Bernoulli adalah teorema Torricelli, yaitu yang berkaitan dengan fenomena tangki air yang berlubang atau tandon bocor. Nah, di mana nih teman-teman? Nah, jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya, kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil nih. Nah, di sini terdapat suatu tangki atau tandon wadah gitu ya, yang bagian atasnya itu berhubungan dengan atmosfer udara luar dan dia juga memiliki dan dia juga memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari ukuran luas penampangnya. Maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah nih, oke, kelajuan samburan fluida yang dihasilkan, kelajuan samburan fluida ini adalah sama nilainya dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Ingat-ingat ya, teorema Torricelli ini yang berkaitan dengan suatu tandon atau tangki, di mana permukaan bagian atasnya itu berhubungan dengan atmosfer udara luar, dan dia juga memiliki lubang yang jauh lebih kecil, dan dinyatakan bahwasanya kelajuan dari air-air yang mengalir ini nilainya itu sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Bebas benda. Nah, dalam teorema Torricelli, nah, di mana diasumsikan sebagai tutup tangkinya itu dalam keadaan terbuka. Tadi kan bahwasanya bagian permukaan atasnya itu berhubungan dengan atmosfer udara luar. Nah, di sini diasumsikan supaya dia memenuhi sebagai teorema Torricelli, konsep teorema Torricelli, maka bagian atasnya itu, tutup tangkinya itu harus terbuka. Nah, berikutnya, luas alas tangki cukup besar. Nah, luas alas tangki juga cukup besar. Nah, di sini teman-teman. Nah, oke, di sini perhatikan teman-teman bahwasanya terdapat dua buah kecepatan. Di sini ada kecepatan aliran air pada luas penampang yang besar dan kecepatan aliran air pada suatu lubang. Nah, di sini karena kecepatan aliran air di permukaan itu lebih kecil, bahkan mendekati nol, dan umum sekali diasumsikan nilainya adalah nol. Lalu, apa sih yang akan kita ukur pada konsep teorema Torricelli penerapan hukum Bernoulli ini? Yang akan kita ukur, yang pertama, tadi kita sudah disinggung-singgung mengenai kelajuan. Maka, yang akan dicari adalah, pertama, kelajuan samburan air. Bagaimana caranya? Dari persamaan Bernoulli, kita turunkan teman-teman. Nah, persamaan Bernoulli kan kita tahu nih, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, kita sederhanakan lagi, turunkan lagi. Bahwasanya, oke, ketika permukaan atas itu berinteraksi dengan udara luar, maka tekanan di sana itu bukan lagi tekanan fluida, melainkan tekanan atmosfer. Nah, di sini nih, PATM, di sini juga PATM. Kenapa PATM? Karena kan ketika di lubang, dia juga berinteraksi dengan udara. Maka tekanan di sana adalah tekanan atmosfer. Nah, di sini. Terus tadi kan kalau nilai dari V1 itu kecepatan aliran fluida pada luas penampang yang besar, di sini nih kecepatannya. Kecepatannya itu kan bernilai nol, maka kita dapat sederhanakan persamaan ini menjadi rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, kita kelompokkan nih rho GH1 dan rho GH2. Maka setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho GH1 dikurangi rho GH2. Kita sederhanakan lagi menjadi setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho G kali H-1 min H2. Nah, di mana teman-teman rho itu kan sama nih nilainya massa jenis air 1000, maka di sini bisa saling menghilangkan. Maka menjadi V2 kuadrat adalah 2G H1 min H2. Ya tahu kan dari mana? Duanya itu kan kali silang ke sini nih. 2 kali silang ke sini jadi 2G H1 min H2. Maka V2 kuadrat adalah 2G H-1 min H2.
Maka nilai V2 adalah akar dari 2G H1 min H2, di mana H1 min H2 itu adalah nilai dari H. Oke, ya sama kan? Kalau kelajuan gerak jatuh bebas benda itu nilainya adalah akar dari 2G. Nah, tadi sama dengan teorema Torricelli. Nah, kecepatan semburan air juga sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Kita perlu informasi terlebih dahulu teman-teman nih. Kalau V2 itu apa? V2 adalah kecepatan aliran fluida atau samburan lubang. Di sini, kecepatan aliran fluidanya. Sedangkan G merupakan percepatan gravitasi bumi, nilainya 10 meter per sekon kuadrat. H1 adalah ketinggian tangki dari permukaan atas air. Ketinggian tangki dari permukaan atas air hingga dasar itu adalah H1. Nah, sedangkan H2 itu ketinggian lubang pada tangki. Ketinggian lubang dari tangki H2. Nah, sedangkan kalau H itu adalah selisih dari ketinggian H1 dan H2 atau ketinggian lubang yang terukur dari di atas permukaan hingga ke kedalaman lubang. Ya. Lalu besaran kedua yang diukur juga dalam teorema Torricelli adalah jarak jatuh air. Nah, perlu ketahui teman-teman bahwasanya dalam dalam teorema Torricelli, kecepatan aliran fluida itu yang berlaku adalah kecepatan pada samburan air horizontal. Sedangkan ketika eh, vertikalnya itu tidak berlaku kecepatannya. Nilai kecepatannya itu adalah nol. Tadi kan di luas permukaan yang besar nilai kecepatannya adalah nol. Sedangkan kalau di horizontal berlaku dong, karena tadi kan nilainya itu adalah horizontal itu V ya, sama dengan akar dari 2GH. Nah, oke. Maka ketika kita proyeksikan di sumbu X ini itu adalah akar Vx dikali T. Ini dalam gerak parabola ya. Karena kan aliran air ini mengalir kayak membentuk gerak parabola. Maka Vx dikali T. Vx-nya itu apa? Tadi kecepatan pada sumbu X itu adalah akar dari 2GH dikali T. Oke, kita tidak mengetahui nih nilai T-nya itu berapa. Maka kita harus cari nilai T dari sumbu Y. Ya. Sumbu Y dalam gerak parabola berlaku seperti ini teman-teman. Y sama dengan V0Y tambah setengah GT kuadrat. Di mana Y itu kan adalah ketinggian dari ketinggian dari lubang. Kita kan mau mencari jarak yang seberapa jauh gitu jarak yang terpancar. Ini nih, seberapa jauh jarak yang terpancar. Kita kan mau mencari ini. Nah, T-nya kita tidak ketahui, maka menggunakan persamaan gerak parabola di sumbu Y-nya. Oke, di sumbu Y-nya itu kan V0Y tambah setengah GT kuadrat. V0 kan kita tahu nih kalau tadi ini informasinya, kalau kecepatan itu berlaku pada yang horizontal, kalau vertikal mah tidak berlaku. Maka V0Y itu adalah nol tambah setengah GT kuadrat. Maka H2 itu adalah setengah GT kuadrat. Maka 2H2 adalah GT kuadrat dan T kuadrat sama dengan 2H2 per G. Maka T nilai dari T adalah akar dari 2H2 per G. Nah, kita tahu nih kalau nilai kecepatan itu kan, sorry, kita tinggal substitusikan tadi teman-teman. X itu kan akar 2GH dikali T. Nah, akar 2GH dikali T-nya itu substitusikan akar 2H2 per G. Nah, G di sini bisa saling menghilangkan, maka akan menjadi akar 4H. Ini teman-teman. Akan menjadi akar 4. 2 kali 2 itu kan 4. Nah, H dikali H2. Oke, maka X-nya itu adalah 2 akar H dikali H2. H-nya itu apa? H itu kan tadi ini, ketinggian yang terukur dari atas permukaan hingga menuju ke kedalaman lubang. Sedangkan kalau H2 itu adalah dari lubang sampai ke dasar. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk kepada contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama. Suatu tandon air dilengkapi dengan lubang pengurasan seperti diperlihatkan gambar berikut. Nah, di sini nih teman-teman. Nah, jarak lubang ke tanah adalah 10 meter dan jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 meter. Tentukan kecepatan air yang keluar saat lubang kuras dibuka dan
Oke. Nah, berikutnya jarak mendatar yang terjauh dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah. Di sini ada tiga pertanyaan. Nah, teman-teman, bagaimana caranya? Nah, tadi kita coba ke sebagian sini nih. Nah, di sini perhatikan teman-teman. Kalau tadi informasinya jarak lubang ke tanah adalah 10 meter. Lubangnya ada di mana? Ada di sini nih. Berarti dari lubang ke tanah adalah 10 meter. Dan itu adalah H2. Nah, sedangkan tadi jarak apa? Jarak lubang ke permukaan air yang paling atas itu adalah 3,2 meter. Dari lubang ke permukaan atas 3,2 meter. Maka yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya apa, ditanyakannya apa. Nah, ditanyakannya adalah V2. V2 yang pertama kali ditanyakan. Akar dari 2GH. Akar dari 2 kali 10 kali hanya berapa? Nah, hanya itu dari permukaan atas ke lubang, yaitu 3,2. Maka didapatkan akar dari 64, yaitu 8 meter per sekon. Nah, berikutnya kita nyatakan bahwasanya kecepatan aliran semburan air adalah 8 meter per sekon. Nah, berikutnya yang mencari X max atau jarak terjauh. Nah, X itu kan 2 akar H kali H2. Nah, 2 kali akar 3,2 kali 10. Akar 3,2 kali 10 itu kan akar 32 itu kan akar dari 16 kali 2. Maka 6 akar dari 16 itu kan 4. 2 kali 4, 8. Akar 2 meter. Nah, jadi jarak yang terjauh akan dicapai adalah 8 akar 2 meter. Dan terakhir adalah waktu. Nah, waktu itu kan akar dari 2H2 per G. H2-nya berapa? H2-nya itu tadi kan 10 meter. Dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka T-nya itu didapatkan adalah akar dari 2 sekon. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, sebuah bak terbuka berisi air setinggi 20 meter mengalami kebocoran pada suatu bagian dindingnya. Nah, dengan menggunakan persamaan Bernoulli, tentukan kecepatan air dan debit yang keluar dari lubang kebocoran, di mana diameter lubang adalah 2 cm dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Kita terus tuliskan dulu persamaan yang diketahuinya. H1-nya berapa? H1-nya 20 meter dari dasar menuju ke permukaan, dan H2-nya adalah 15 meter. Nah, maka H-nya itu kan terhitung dari ini nih. Dari atas lubang, sebentar, ini kursornya mana nih? Dari atas lubang menuju ke permukaan air adalah 20 dikurangi 15, yaitu 5. Nah, D-nya adalah 2 cm, ubah juga ke meter, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan adalah V2 dan Q. Kalau V2 itu kan akar 2G, H. Akar 2 kali 10, kali 10, betul. Kali H-nya berapa? Nah, di sini di bagian atas ke bawah. Ke dalam lubang, yaitu 5. Maka akar dari 100, yaitu 10 meter per sekon. Oke, berikutnya kita mencari nilai debit. Nah, kalau debit itu kan A kali V atau V kali V per T dan sebagainya. Nah, di sini nih, kalau mencari Q, kita dapat gunakan A kali V, di mana A itu adalah 1/4 PD kuadrat. Kenapa menggunakan persamaan ini? Karena kan yang diketahui adalah D-nya. 1/4 dikali Pi kali D kuadrat dikali V. Di mana 1/4 kali 3,14, Pi-nya adalah 3,14 kali 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikali 10. Didapatkanlah nilainya adalah 3,14 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Nah, oke teman-teman. Untuk pembahasan fisika pada materi konsep teorema Torricelli, eh, cukup sampai di sini. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar tentang penerapan hukum Bernoulli bagian gaya angkat pesawat. Oke, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.